Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dede Putra dengan NIM 0801118822270008 dari jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Di video kali ini saya akan memaparkan tugas Project Inventory yakni review jurnal. Oke, kita lanjut pembahasannya. Oke. Nah, yang pertama jurnal yang akan kita review ini adalah jurnal internasional dengan judul Controlling Raw Material Inventory using the Economic Order Quantity Method at PT ICE Paints Indonesia. Link jurnalnya bisa diklik ya nanti. Oke, untuk identitas jurnalnya sendiri ada judulnya, bisa sebutkan, kemudian penulisnya ada Sarah, Aris, dan Anissa. Kemudian afiliasi penulisnya itu Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom. Sedangkan nama jurnalnya itu adalah International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis, ya, atau IJMRA. Volume dan nomornya volume 5 nomor 10, tahun terbitnya 2022, halamannya itu 2683 hingga 2696 dengan ISSN online-nya 26439875 ya. Sedangkan untuk penerbitnya sendiri ya tadi IJMRA. Oke, abstrak dari jurnal ini yang pertama masalahnya ya, PT IG Paints Indonesia mengalami ketidakefisienan dalam pengendalian persediaan bahan baku utama, yakni titanium dioksida dan kalsium karbonat. Nah, perusahaan sering menghadapi kelebihan persediaan atau overstock, sehingga gudang tidak mampu menahan bahan dan harus menyewa gudang eksternal atau meningkatkan biaya. Dengan demikian, ini atau kebijakan ini akan meningkatkan biaya penyimpanan. Nah, dari masalah ini tadi akan dilakukan penelitian bagaimana caranya agar kita bisa meminimalkan biaya penyimpanan dan mengatasi kelebihan persediaan atau overstock. Nah, di sini digunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ, kemudian ada Reorder Point, ROP, Lead Time atau waktu ancang-ancang, dan Total Inventory Cost atau TIC untuk menganalisis dan menetapkan jumlah. Jadi ada perbandingan kebijakan dari abstrak. Jadi ada perbandingan kebijakan di sini dijelaskan di abstrak jurnalnya bahwa ada kebijakan awal perusahaan, kemudian kebijakan EOQ. Di sini akan dibandingkan. Yang pertama, frekuensi pesan untuk TiO2 ya, atau tadi itu titanium dioksida ya, pada tahun 2021 dengan kebijakan awal ya itu bisa 240 kali pesan dalam satu tahun. Sedangkan dengan kebijakan EOQ hanya memesan 80 kali per tahun. Ini sangat-sangat menghemat ya kalau kita pakai kebijakan EOQ. Bisa kita lihat di sini perbandingannya. Kemudian ada kuantitas atau order ya untuk titanium dioksida pada tahun 2021 itu sebesar 20.000 kilogram. Sudah 240 kali pesan, tapi kuantitasnya masih 20.000 kilogram. Sedangkan dengan kebijakan EOQ, ya kuantitas ordernya itu bisa banyak itu dapatnya, kurang lebih 59.763 kilogram. Itu. Nah, selanjutnya begitu juga untuk kalsium karbonat pada tahun 2021 frekuensi pesannya 95 kali per tahun. Kemudian dengan kebijakan EOQ hanya memesan 33 kali per tahun. Kemudian kuantitas order untuk kalsium karbonat itu sebesar 80.358 kebijakan awalnya ya.
Dengan kebijakan EOQ kurang lebih kuantitas atau ordernya tadi 229.795 kg. Jadi bisa kita lihat di sini ya perbandingan kebijakannya disajikan di abstrak. Oke, setelah kita mengupas abstrak, kita lanjut ke pendahuluan jurnalnya. Oke, ini ada hasil utama dulu ya. Hasil utama, EOQ menurunkan biaya persediaan secara signifikan. Ya. Jadi dari perhitungan, ini di abstrak, dikatakan bahwa penghematan titanium dioksida ya dengan menggunakan metode EOQ itu kurang lebih menghemat 415.576.994 pada tahun 2021. Begitupun dengan penghematan kalsium karbonat pada tahun 2021, kemudian penghematan titanium dioksida pada tahun 2022, dan penghematan kalsium karbonat pada tahun 2022 bisa dilihat angkanya. Jadi dari sini kita bisa lihat EOQ ini mampu mengurangi biaya penyimpanan dan frekuensi pemesanan serta menghindari overstock. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat bahwa EOQ ini mampu mengurangi biaya penyimpanan atau mengefisiensikan dari kebijakan awal, lebih efisien ya, membentuk sebuah kebijakan baru yang lebih efisien daripada kebijakan awal perusahaan. Oke. Untuk pendahuluan, jadi ada latar belakangnya. Pengendalian persediaan itu penting ya untuk mencegah kekurangan maupun kelebihan stok. Ini tujuan awal, salah satu tujuan utama ya dalam inventory ya yang dapat menyebabkan gangguan produksi dan biaya tinggi. Di PT EP Paints Indonesia, overstock menjadi kendala karena pembelian lebih besar daripada konsumsi aktual. Tentu overstock ini sendiri hanya misal kita harus membeli gudang baru, kemudian ongkos simpannya menjadi lebih besar ya, menyebabkan pengeluaran yang tidak efisien. Jadi gitu bahayanya overstock ini. Jadi harus diatasi ya. Nah, pakai metode EOQ tadi. Nah, kemudian konteks perusahaan, jadi PT IC Paints Indonesia ini memproduksi cat berbahan dasar air, pakai dua bahan baku utama, titanium dioksida dan kalsium karbonat. Kedua bahan baku utama yang digunakan oleh PT IC Paints dalam memproduksi cat berbahan dasar air. Nah, kemudian ada identifikasi masalah, ya masalah yang tadi overstock tadi. Jadi terdapat kelebihan stok, yakni pada tahun 2021 mengalami overstock 2.321.615 kg. Begitu juga tahun 2022 overstock juga. Nah, sehingga perusahaan harus menyimpan stok di gudang eksternal. Nah, ini yang jadi letak permasalahannya. Membuka gudang baru atau gudang eksternal ini tentu saja membutuhkan biaya yang besar. Kalau tidak dipakai dengan semestinya, itu hanya membuang-buang modal ini tentunya. Jadi menyebabkan biaya tinggi. Untuk apa membuang membeli sesuatu yang tidak terlalu berguna gitu. Nah, jadi akar masalahnya tadi pembelian bahan baku tidak optimal karena hanya berdasarkan forecast dan kebijakan internal tanpa formula EOQ. Ya, jadi hanya berdasarkan forecast atau ramalan. Jadi perusahaan mencatat atau sudah punya suatu pegangan permintaan stok yaitu per periode tertentu itu berapa, misal bulan Januari berapa, Februari berapa, itu di jurnal disajikan. Nah, dan ya kebijakan internal ini tadi itu tanpa formula EOQ ya ya. Jadi di sini penulis itu mencoba menerapkan EOQ walaupun banyak metode lain, tetapi di sini kita lihat dulu, kita coba menggunakan metode EOQ ya. Penulisnya mencoba menggunakan formula EOQ. Nah, kemudian tujuan penelitian menentukan kuantitas pemesanan optimal dengan metode EOQ.
untuk mengurangi biaya persediaan dan mencegah surplus atau kekurangan bahan baku. Itu tujuan penelitiannya. Nah, kemudian metode yang dipakai, metodenya, penjelasan metodenya dulu ya. Jadi ada objek penelitiannya, ada dua bahan baku utama untuk pembuatan cat tadi, ada titanium dioksida dan kalsium karbonat. Kemudian pengumpulan data, data pembelian dan penggunaan bahan baku tahun 2021 hingga 2022. Nah, pengumpulan data ini melalui dokumentasi dan purposive sampling. Selanjutnya yang ketiga ada metode analisis menggunakan EOQ, Economic Order Quantity, perhitungan biaya pesan dan simpan, total inventory cost, reorder point, dan lead time. Nah, lead time-nya ini atau waktu ancang-ancangnya ini diketahui 5 hari. Kemudian tahapan analisis, jadi ada beberapa tahapan analisis ya. Yang pertama menghitung biaya pesan dan simpan, menghitung EOQ, menghitung frekuensi pemesanan, menghitung ROP, dan membandingkan total biaya sebelum dan sesudah EOQ ini diterapkan. Ya, gitu. Nah, jadi kita lanjut ke hasil dan pembahasan ya setelah metodenya. Ada temuan utama EQQ, EOQ ya, ini ya, EOQ versus kebijakan perusahaan. Jadi pada tahun 2021 ya material titanium dioksida dan kalsium karbonat seperti yang diuraikan di awal tadi ya. Kebijakan perusahaan tadi 240 order dikali 20.000. Bayangkan. Kemudian EOQ 80 hanya dengan 80 order dikali 59.763. Ini kurang lebih dari angka 59.763 ini ya. Karena berupa taksiran gitu. Nah, di sini sudah terlihat perbedaan yang signifikan karena kan kalau dalam inventory juga kita ada yang namanya ongkos pesan ya. Nah, ongkos pesan ini semakin banyak kita order tentunya makin besar juga ongkos pesan yang digunakan. Maka dari itu bagaimana caranya supaya pemesanan itu sedikit mungkin namun kita bisa memesan sebanyak mungkin. Jadi ya disesuaikan dengan EOQ ini. Lihat, pada kebijakan perusahaan awalnya sudah 240 kali order, tapi satu kali order itu cuma 20.000. Ya kan sangat sia-sia sekali. Nah, kalau dalam EOQ 80 order, artinya satu kali order itu saja sudah bisa pesan 59.763. Ini kan tentu menghemat ongkos pesan. Itu. Nah, begitupun pada tahun 2022 bisa dilihat pada layar ya untuk EOQ versus kebijakan perusahaan. Nah, selanjutnya tadi ya sudah diuraikan juga temuan utamanya ada penghematan biaya. Tahun 2021 materialnya, kemudian penghematannya ya dengan TIK, TIC ya. Tuh, total inventory cost. Nah, jadi kita ke kesimpulan ya. Jadi EOQ memberikan jumlah pembelian optimal dengan frekuensi pembelian lebih sedikit dibanding metode perusahaan. Jadi pembeliannya optimal. Kita lihat frekuensinya tadi karena kan ada yang namanya ongkos pesan. Ya, kalau kita satu kali pesan saja ada ongkosnya berapa. Nah, itu kan sangat disayangkan jika kita sekali memesan itu cuma sedikit yang kita pesan. Kalau bisa sekali pesan itu kita bisa memenuhi permintaan-permintaan customer atau permintaan-permintaan perusahaan lain atau apa namanya distributor gitu. Ya, jadi bagaimana caranya dalam satu kali pesan saja kita sudah bisa memenuhi permintaan pelanggan kita. Itu. Jadi tidak bertele-tele seperti yang awal sudah 240 kali order, satu kali ordernya cuma 20.000 gitu kan. Nah, jelas dia karena dia menghematnya itu EOQ ini sangat menghemat. Jadi kira-kira di sini dengan metode EOQ ini bisa menghemat miliaran rupiah biaya persediaan dalam 2 tahun gitu ya. ROP ROP atau reorder point menjadi jelas. Misal 88.889 kilo untuk titanium dioksida pada tahun 2021. Nah, sehingga resiko kekurangan bahan dapat dihindari. Ya, reorder point atau titik pemesanan ulang.
Titik pemesanan ulang berarti di angka berapa kita harus, di angka inventory berapa kita harus memesan ulang. Misal cuma tersedia 30 unit. Nah, ketika inventorinya sudah kurang dari 30 unit, artinya kita sudah harus melakukan pemesanan ulang. Itu EOQ selanjutnya. Selanjutnya ya, EOQ layak diterapkan sebagai sistem pengendalian persediaan di PT EV Paints Indonesia. Oke, selanjutnya kita ke bagian kelebihan dan kekurangan jurnalnya ini ya. Nah, kelebihannya yang pertama menggunakan metode EOQ yang relevan untuk kasus pengendalian persediaan. Yang kedua menyertakan perbandingan kuantitatif. Nah, ini yang bagus. Jadi bisa kelihatan nyata gitu. Jadi ada perbandingan kuantitatif kebijakan awal dan kebijakan dari EOQ. Jadi ini yang paling bagus. Nah, yang ketiga itu menyajikan data konkret. Ada frekuensi pemesanan, jumlah per order, biaya total, penghematan. Nah, analisis dua bahan baku utama ya sehingga hasil lebih komprehensif. Kemudian perhitungan disertai konsep pendukung seperti ROP, reorder point dan waktu ancang-ancang atau lead time. Terakhir, memberikan implikasi manajerial yang jelas. Ya, jadi ya kalau yang awalnya kebijakan perusahaan itu hanya berdasarkan forecast, ya di sini EOQ itu memberikan kebijakan yang lebih jelas dan benefitnya itu lebih banyak seperti mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi gudang. Terakhir itu di kekurangan tidak menggunakan model persediaan probabilistik. Nah, ini ya karena hanya EOQ deterministik. Jadi karena EOQ ini terbatas pada deterministik, maka ini masih terbatas ya. Walaupun tadi perhitungan EOQ ini menggunakan data hasil forecast, ya mungkin perusahaannya juga menggunakan metode probabilistik sebelumnya. Kemudian ditambah dengan EOQ. Ya, tetapi tetap saja seharusnya kan bisa saja ditambahkan pendekatan probabilistik ya ke dalam jurnalnya ini. Karena sewaktu-waktu permintaan dari customer itu bisa berubah-ubah ya karena faktor eksternal seperti pesaing, tren dan lain-lain. Yang kedua, tidak mempertimbangkan faktor eksternal ya, benar. Jadi ada fluktuasi harga bahan baku atau inflasi. Kemudian yang ketiga, penjelasan metodologi belum terlalu mendalam, misal tidak menjelaskan asumsi EOQ secara rinci. Kemudian yang keempat, hanya fokus pada 2 tahun data, seperti jangka waktu studi yang relatif singkat. Itu ya, hanya fokus pada 2 tahun, seharusnya bisa diperluas lagi. Misal dari 2021 hingga 2025 itu. Kemudian yang terakhir tidak membahas risiko seperti keterlambatan pemasok atau variasi dari lead time. Variasi lead time artinya waktu ancang-ancangnya berubah-ubah. Tadi kan ditentukan bahwa variasinya itu konstan ya, 5 hari tetap. Tapi kan mungkin ada faktor lain sehingga lead time-nya bisa berubah-ubah. Atau dari pemasoknya itu mengalami keterlambatan. Itu. Sedangkan pada metode yang digunakan penulis tadi, penulis mengasumsikan bahwa lead time-nya itu tetap 5 hari. Itu. Oke, mungkin cukup sekian ya pembahasan review jurnal terkait EOQ. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.